بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadratal kiram, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita mulai pengajian rutin di Ahad pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kebugaran, kemudahan segala urusan. Bisa babi tolabil ilmi sekarang nahdini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Kifayatul Akhyar. Terakhir kemarin, pekan kemarin kita mengulas mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 11. Yang pertama bicara sengaja, kemudian melakukan aktivitas di luar gerakan sholat yang masuk kategori banyak. Kemudian yang ketiga hadas. Kemudian yang keempat kena najis ya. Kemudian yang berikutnya auratnya terbuka. Kemudian taghyirun niyah, mengubah niat di tengah sholat. Tiba-tiba ada pembagian sembako. Waduh, ini udah lanjut apa enggak? Kayaknya enggak aja deh. Nah udah, berarti dia sudah mengubah niat dari pelaksanaan sholat tadi. Beda halnya kalau puasa. Kalau puasa sebelum dia melakukan aktivitas yang membatalkan itu enggak batal puasanya. Karena apa? Karena aktivitas puasa itu intinya adalah al-imsak, dia menahan diri. Sementara kalau sholat itu seluruh rangkaiannya itu harus diniatkan lillahi ta'ala. Kemudian membelakangi kiblat ya, posisi begitu diteblek orang kita langsung berpaling gitu. Kalau berpalingnya full yang menyebabkan istidbarul qiblah itu batal. Kemudian wal aklu wasyurbu, makan minum. Nah mungkin kalau makan minumnya seperti biasa jarang terjadi, tapi kadang-kala kita melakukan aktivitas yang terhitung itu makan. Misalnya habis kita makan, apalagi giginya ada yang lubang, ada yang ketinggalan di situ. Giliran pas sholat keluar dia, atau disesep ganjel, disesep-sesepin keluar selilitnya, kemudian kita telan, itu nggak boleh. Wasyurbu, dan minum, wal kohkohah, ketawa yang sampai keluar suara. Kalau senyum aja nggak apa-apa.
wariddah dan murtad. Ini yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Sekarang faslun wa raka'atus shalawatil mafrudati. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Pasal tentang rakaat salat ini saya ber aja karena hanya penguatan maklumat. Rakaat-rakaat salat al-mafrudati yang difardukan sab'ata asyara rakaatan 17. Hada idza kana fi shalah fil hadar wa fi ghairi yaumil jumu'ah. Nah, jumlah rakaat 17 ini tidak selamanya 17. Makanya jumlah 17 ini kalau kita posisi di al-hadar, posisi nggak sedang bepergian dan nggak hari Jumat. Kalau hari Jumat kita hitung nggak nyampe 17. Karena apa? Zuhurnya jadi sholat Jumu'ah, sholat Jumu'ahnya 2 rakaat. Nah, sebagai kompensasinya itu khutbah. Makanya khutbah itu bagian dari rukun Jumu'at. Kalau ada sholat Jumat nggak ada khutbahnya, nggak sah. Beda halnya dengan sholat Id. Kalau sholat Id itu khutbah itu sunnahnya. Sholat Idnya sunnah, khutbahnya juga sunnah. Maka kalau ada sholat Id tanpa khutbah, itu sholat Idnya sah. Sholat Id nggak juga dipersyaratkan jamaah. Makanya ada kemungkinan kalau pas bepergian sholat Idul Fitrinya kita sendiri di rest area misalnya, ketinggalan orang sholat, kita sholat sama keluarga, boleh nggak? Boleh. Misalnya lagi mudik, kita prediksi nyampe rumah itu jelang sholat Id. Ternyata macet di jalanan. Ya, pilihannya ya bisa sholat di jalan itu atau bisa muter yang terdekat kalau mau tetap pengen sholat Id. Tapi kalau sholat Jum'ah nggak bisa. Sholat Jum'ah misalnya lagi bepergian, sholat berdua jamaah, sholat Jum'ah 2 rakaat lumayan ya, nggak boleh. Karena salah satu rukun Jumu'ah adanya khutbah Jum'ah. Pelaksanaan sholat Jumu'ah. Dan nggak boleh sholat Jumu'ah sendiri. Termasuk jamaah yang jumlahnya tidak memenuhi kualifikasi persyaratan minimal. Kalau Syafi'iyah itu jumlahnya 40 itu minimal. 40-nya siapa? 40 itu adalah ahlul balad. Orang yang stay di sini, misalnya di masjid sini warganya yang tinggal 40 udah memenuhi. Kalau ternyata seluruh warganya pergi, tinggal marbot sama orang jalanan, orang yang enggak ahlul balad, dia enggak memenuhi kualifikasi untuk iqamatul Jumu'ah, mendirikan Jumu'at. Fa in kana fiha jumu'ah naqasat rak'atan. Apabila di hari Jumat berkurang 2 rakaat. Wa in kanat maqsuratan naqasat arba'an aw sittan. Seandainya sholatnya orang bepergian kemudian dia qasar, maka berkurang lagi dari total 17 tadi, bisa berkurang 4 atau berkurang 6. Kalau dia qasar maghrib isya, berarti isyaknya yang berkurang, atau zuhur asar bisa dua-duanya berkurang, artinya bisa 4 bisa 6. Wa qawluhu fiha sab'ata asyara rak'atan ila akhirih yu'rafu bit ta'ammul wa la yatarattabu ala dzalika katsir. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalla jalisan. Kalau sebelumnya diterangkan mengenai salah satu syarat sahnya sholat itu adalah al-qiyam indal qudrah, berdiri pas posisi kita mampu, kita harus berdiri. Kalau enggak berdiri itu enggak sah sholatnya. Tetapi waman ajaza,
seseorang yang enggak mampu, waman dan barang siapa ajiza yang enggak mampu anil qiyami untuk berdiri fil faridhati di dalam salat fardu sholat jalisan, dia boleh sholat dengan kondisi duduk. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah itu tidak dipersyaratkan berdiri, cuma ya disunahkan karena posisi sehat, masa ia pengen sakit gitu. Tapi karena pertimbangan kondisi tertentu dia boleh untuk sholat tidak dengan berdiri, misalnya dengan duduk, dengan di perjalanan kita di mobil boleh. Fa in ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an, apabila lemah atau enggak mampu duduk sholat maka tetap dia bisa melaksanakan sholat muttaji'an dengan cara berbaring. Idza ajiza al musalli 'anil qiyami fi sholatil fardhi shalla qa'idan. Apabila orang yang akan sholat enggak mampu berdiri di dalam sholat fardu shalla qa'idan, maka dia sholat dengan duduk. Wala yang khusus sawabuhu li'annahu ma'zur, dan enggak berkurang pahalanya. Artinya kalau ada orang sholat dengan duduk karena dia enggak mampu, ini enggak berkurang pahalanya, enggak lebih afdol atau enggak lebih rendah. Li'annahu ma'zur, karena dia ada uzur. Nah, sama halnya ketika dulu pas Covid, sholat Jumu'ah, kemudian ada uzur, dia sholat zuhur di rumah. Ini enggak kehilangan keutamaan karena ada uzur. Jadi kalau ada uzur, dia yang asalnya melakukan sesuatu yang sempurna itu utama, kemudian dia melakukan substitusinya, itu tidak mengurangi keutamaan. Sama halnya, mana lebih utama, sholat sempurna atau sholat qashar pas kita bepergian. Mengqashar sholat itu tidak lebih jelek daripada sholat yang sempurna. Artinya 4 rakaat yang kita berikan bukan lebih utama daripada 2 rakaat, karena ada mubarrir, ada hal yang memang membolehkan gitu. Faktor yang menyebabkan lebih utama atau tidak nanti dilihat kondisi faktualnya. Sebagaimana halnya puasa. Halnya puasa, ketika kita bepergian itu boleh untuk membatalkan puasa, boleh untuk tidak berpuasa, boleh iftar. Tapi kalau puasanya puasa Ramadan, itu rukhsahnya di situ adalah rukhsah nasak namanya. Rukhsahnya adalah rukhsah menunda pelaksanaan, bukan rukhsah pada pengurangan atau pembebasan. Kan ada rukhsahnya, rukhsah membebaskan, ada rukhsah mengurangi, rukhsah mengubah, dan rukhsah menunda. Kalau rukhsah menunda, seandainya kita tidak ada kesulitan, ya lebih baik dilakukan sekarang. Karena kalau dilakukan, kita tidak lakukan sekarang, nanti masih dituntut. Sekalipun ketika kita tidak melakukan hari ini enggak dosa dan enggak mengurangi pahala gitu. Tapi dia masih punya kewajiban untuk mengganti. Nah, yang berikutnya wala yang khusus sawabuhu li annahu ma'dzur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umran bin Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umran bin Husain, sholli qa'iman, salat sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, jika enggak mampu maka duduk. Nah ini karena ada sahabat yang alasan sakit enggak mau sholat. Ini sakit misalnya, enggak sholat nih. Ayo sholat berdiri. Kalau enggak mampu berdiri fa qa'idan, kemudian kalau enggak mampu berdiri duduk. Fa illam tastati ala jambin. Kalau enggak mampu sholat sambil duduk pun bukan berarti sudah bebas.
maka sholat di atas iga, di atas sholat sambil miring. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Zada an-Nasai, Imam an-Nasai menambahkan di dalam riwayatnya, fa illam tastati famustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau berbaring pun nggak mampu, famustalqiyan, sambil terlentang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena sesungguhnya Allah tidak memberikan beban kepada setiap kita kecuali kita mampu melaksanakannya. Wa naqalal ijma' ala dzalik, dan terkhabarkan, ternukil ada ijma', ada konsensus terkait dengan pelaksanaan sholat. Kalau nggak mampu berdiri dia duduk, nggak mampu duduk dia berbaring, nggak mampu berbaring dia terlentang. Pesan moralnya apa? Pesan moralnya sholat itu diwajibkan kepada setiap muslim dalam kondisi dan situasi apapun. Sepanjang dia muslim, kalau dia murtad, ya dia nggak boleh, tetapi tetap dia dituntut untuk melaksanakan kewajiban. Maka ketika dia masuk Islam lagi, dia mengqadhanya, karena dia sudah pernah diberikan hidayah, dan begitu murtad itu pilihannya. Beda halnya kalau memang dari awal dia non muslim, begitu dia masuk Islam, afallahu amma salaf, dia nggak terkena beban selama dia non muslim itu. Terhitungnya baru pada saat dia muslim. Sama halnya ketika ada orang hilang akal. Kalau hilang akalnya asal dan juga jibili, sesuatu yang enggak di luar kontrol dia enggak terkena pembebanan hukum. Tetapi kalau hilang akalnya sebab dia mabuk, maka dia punya dua resiko hukum, resiko mabuk dan resiko minuman keras, kemudian resiko mabuk dan segala akibat yang ditimbulkan. Salat dia tetap wajib. Kemudian kalau dia melakukan tindak pidana juga tetap dihukum. Beda halnya kalau orang gila asli. Kalau orang gila asli, sholatnya nggak wajib. Kalau melakukan tindak pidana nggak bisa dihukum. Jadi nggak dihukum, wong gila. Demikian juga kalau orang tidur kemudian nendang properti orang, dia nggak terkena hukuman. Ya paling gantilah, hukumannya adalah hukuman adami. Sama dengan kalau anak kecil main ngelempar-lempar kena kaca rumah orang. Jadi nggak usah marah, nggak usah dihukum anak kecilnya. Kalau toh nggak terima, minta ke orang tuanya ganti, nah, itu boleh. Tapi kalau anak melakukannya atau orang gila melakukannya, dia nggak bisa dikenai pembebanan hukum. Beda halnya kalau orang mabuk. Kalau orang mabuk, dia ugal-ugalan di jalan, ya terkena. Jadi double. Kalau kayak di Australia itu tindakan mabuknya yang dihukum, tapi minumnya enggak. Tapi kalau di hukum kita, hukum Islam ya, kalau di hukum Islam langkah preventif dilakukan, minumnya dilarang. Karena minum akan menyebabkan kerusakan otak, kemudian ketidaktertiban sosial. Jadi menjangkau hukum sebelum terjadi. Itu kalau di dalam teori usul fikih dikenal sebagai saddud dzari'ah, blocking street, ngeblok, melarang sesuatu yang hukum asalnya boleh, tapi jika dia lakukan akan mengantarkan kepada perbuatan yang nggak boleh.
Nah, contoh sederhananya yang mudah kita pahami, kita boleh makan anggur, boleh nanam anggur, boleh jual anggur. Tapi kalau kita tahu bahwa yang nyanggong nunggu kebun anggur kita adalah produsen minuman keras, maka kita nggak boleh bertransaksi. Yang asalnya halal, yang asalnya boleh menjadi nggak boleh. Loh, kenapa? Kata, saya kan transaksi jual beli biasa. Iya, karena itu diduga kuat akan memasok hal yang diharamkan. Jadi transaksinya di sini hukum asalnya halal karena dia akan menjadi pengantar aktivitas yang haram.